Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kepada Allah Subhanahu wa taala pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah mengingatkan kita dalam kitabnya Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ada di langit, di bumi, yang di dalam dasar lautan pun sebenar-benar patuh dan tunduk. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kalian kepada Allah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihi salam, dan yang telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihi salam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga dan mengawasi kalian. Di ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kalian kepada Allah, hanya patuh dan tunduklah kalian kepada Allah, dan ucapkan kalimat yang benar dan jujur. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali Jumat kita pada saat ini bertepatan dengan 14 Rajab 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 26 Januari tahun 2024 pada penanggalan Masehi. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara Jumat yang telah kita tunaikan. Hadirin rahimakumullah, umumnya setiap tahun berganti dan muncul penanggalan baru di bulan yang baru, di tahun yang baru. Sebagian aktivitas manusia ada yang melirik kepada waktu saja, ada yang melirik kepada waktu usia yang telah Allah anugerahkan untuk beraktivitas. Ada yang mengatakan saat ini saya sudah berusia 15 tahun. Ada yang mengatakan saat ini saya berusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Bahkan ada yang melebihi dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diwafatkan kurang lebih 63 tahun. Apakah 70 tahun, 80 tahun, ataukah lebih daripada itu? Masya Allah. Dan telah banyak dari kisaran waktu yang telah Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah anugerahkan kita, isi dengan beragam aktivitas yang bahkan diiringi dengan perjuangan keringat darah, bahkan perjuangan hidup yang penuh dengan lika-liku kehidupan, baik dalam kehidupan individual,
di keluarga ataupun tingkat sosial yang lebih tinggi, dan segala aktivitas berdasarkan profesi yang telah atau bahkan tengah kita jalani. Dan dari sekian aktivitas yang telah kita lalui itu, hadirin, Allah menyampaikan ada satu ayat yang penting kita untuk renungkan bersama dalam Al-Quranul Karim. Dan ayat ini tajam disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa banyak pembukaan, tanpa banyak mukadimah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran di surah ke-59 ayat ke-18, Allah menyampaikan tanpa pembukaan, tanpa informasi menurut pandangan manusia. Quran surah ke-59 ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin, ayat ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tegas. Allah Subhanahu wa taala menghujamkan kepada diri kita sebuah pesan yang mendalam, khususnya ditujukan kepada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagianya hadirin, kita semua insya Allah, kita yang hadir di masjid ini, baik yang berada di dalamnya ataupun di luaran atau di sekitaran masjid ini, insya Allah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Karena dalam Quran surat Al-Jumu'ah itu di ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Panggilan Jumat dibuka dengan kalimat iman. Hai semua orang-orang yang beriman, yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika telah tiba panggilan seruan untuk menunaikan sholat Jumat di hari Jumat itu, maka cepat bergegaslah Anda sekalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, persiapkan diri Anda untuk menunaikan Jumat dengan sempurna. Jadi berbahagialah hadirin ketika kita hadir datang di Jumat ini. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita masih merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian hamba-hamba Allah, bahkan yang mengatakan dirinya beriman sampai Jumat ini, kita adalah orang yang terpilih dan berada di masjid ini. Belum tentu orang yang mengatakan dirinya beriman kemudian bisa mudah untuk menunaikan ibadah Jumat ini. Tapi dari rasa syukur yang kita dapatkan ini hadirin sekalian, kembali kita dipanggil, disentuh dengan iman kita ini dalam ayat yang tegas. Allah sampaikan di Quran surat 59 ayat 18 tadi, Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ditarik dalam keadaan situasi Jumat saat ini hadirin, seakan-akan Allah ingin menyampaikan, hai jamaah-jamaah Jumat yang telah datang dengan panggilan iman itu. Hei kalian yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dibuka dengan rupiah, disebutkan 361 kali dalam Al-Quranul Karim. Huruf ya, harfun nida, itu digunakan untuk memanggil seluruh jarak yang ada. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id, baik dekat, menengah ataupun jauh sekalipun. Kalau disandingkan dengan kata iman, ya ayyuhalladzina amanu, seakan-akan Allah ingin mengatakan, hai seluruh pemilik iman tanpa kecuali. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quranul Karim, mencakup seluruh kalangan tanpa batas, tanpa kecuali, besarkah, kecilkah, tuakah atau muda, sepanjang dirinya punya iman. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Kata Allah, hai para pemilik iman yang mungkin di antara kalian kualitas imannya berbeda-beda. Ada yang kalian imannya kuat sehingga kedudukannya merasa dekat denganku. Jangankan dipanggil dalam sholat fardu, bahkan sebelum datang fardu tergerak menunaikan sholat sunnahnya. Bahkan sebelum datang subuh sudah bangun untuk melaksanakan tahajudnya. Bahkan tidak menunggu lama Ramadan, Senin Kamis dia kerjakan sunnahnya. Puasa Ayyamul Bid dia tunggu-tunggu walaupun belum tiba waktunya. Yang dekat dengan Allah. Ada yang biasa-biasa mutawassit, menengah, sholat nunggu fardu, puasa nunggu Ramadan, tapi iman masih melekat dalam dirinya walaupun keadaannya di tengah-tengah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ba'id,
Mungkin merasa jauh karena maksiat yang banyak dikerjakan, tapi masih menunaikan sholat walaupun terlambat. Masih ingin mengaji Al-Quran walaupun kadang-kadang. Demi Allah saya katakan hadirin, sifat rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan baik yang tadi imannya kuat, menengah ataupun jauh, disamaratakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan panggilan. Masya Allah. Seakan Allah mengatakan, saya tidak peduli sepanjang kalian masih punya iman dalam jiwa kalian, datang dan memenuhi panggilanku, maka akan aku jadikan yang jauh aku dekatkan, yang menengah aku lekatkan, dan yang dekat akan semakin kuberikan kedudukan di sisiku. Maka berbahagialah ketika ada panggilan kita respon. Itu cara Allah untuk meningkatkan keimanan kita dan mendekatkan kedudukan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebelum masuk kepada inti penjelasannya, Allah tegaskan dengan menggunakan kata ayyuha. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munadah berfungsi taukid untuk menguatkan pesan ini. Haknya tanbih untuk mengingatkan. Seakan Allah ingin sampaikan kepada kita semua, aku ingatkan ya, tanamkan pesan ini dalam jiwamu yang paling dalam, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang penting yang akan aku sampaikan dengan itu, akan meningkatkan iman kalian dan mengangkat derajat kalian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang merasakan beriman, mengaku beriman, baik hubungannya dekat, jauh ataupun menengah, ittaqullah, tingkatkan takwa kalian kepada Allah. Cek keadaan takwa kita, cek kuota takwa kita, cek pulsa takwa kita, cek bekal takwa kita. Kenapa ini penting, kata Allah, disampaikan? Inilah selanjutnya evaluasi tajam yang dihujamkan dalam hati kita, hadirin rahimakumullah. Perhatikan kalimatnya, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Kenapa takwa ini penting ditingkatkan? Kata Allah, coba cek diri kalian yang telah lama menjalani kehidupan dunia ini. Mungkin ada yang belasan, bahkan puluhan tahun, atau bahkan lebih daripada batas kota standar kehidupan manusia. Ada yang di atas 100 tahun. Kata Allah, coba cek, dicek takwa kalian selama menjalani perjalanan hidup itu. Setiap berganti tahun, datang tahun baru, datang tahun yang baru lagi, datang tahun yang baru lagi. Kata Allah, pernahkah terbesit dalam benakmu, dalam jiwamu, persiapan untuk menyongsong datangnya ghad? Hadirin, pagi ini sebelum Jumat ini saya ingin menguatkan informasi tentang seputar ayat ini. Satu ayat saja, saya baca beberapa tafsir. Dari beberapa tafsir ini semuanya satu kata dalam menafsirkan ayat ini, hadirin, dan tidak ada ikhtilaf, perbedaan pendapat dari para kalangan ahli tafsir. Semua mengatakan yang dimaksud dengan ghad di sini artinya yaumul qiyamah. Tibanya hari kiamat, tibanya hisab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa bebasnya tapi lugas dan tegas, seakan Allah ingin mengatakan, hei, kalau besok kamu dihisab dari pergantian waktu yang telah kami lalui, yang telah kalian lalui, dari masa yang telah kami berikan kepada kalian, dari setiap berganti tahun baru lagi, tiba-tiba kalau misalkan besok kalian kiamat, bekal apa yang telah kalian siapkan untuk mengunjungi itu? Bekal apa yang telah kita siapkan untuk terjadinya hari kiamat itu, hadirin rahimakumullah? Bekal apa yang telah kamu hadirkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Karena itu semua mengatakan, diungkapkan dengan kalimat ghad. Bisa Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat liyaumil qiyamah. Tapi kenapa Allah mengatakan ghad yang dalam bahasa kita diartikan besok? Semua ahli tafsir mengatakan ditakrib, untuk menghujamkan ke dalam jiwa kita rasa seakan itu, bayangkan kiamat kalau besok terjadi di hadapan kita. Bekal apa yang akan kita bawa? Duhai Anda yang hadir di hari Jumat ini, yang telah menghasilkan dan mengumpulkan dari sekian banyak waktu yang Allah berikan kepada Anda, ragam harta benda yang sudah Anda koleksi, rumah yang luas,
kendaraan yang begitu membentang mewah, dengan ragam yang sangat luar biasa itu, pakaian yang bagus-bagus, perhiasan yang melekat di tubuh Anda. Demi Allah, saya katakan, kalau Anda wafat, ya ini bagaimana hisab Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kiamat terjadi besok, apa persiapan kita menghadap Allah? Dan kiamat terkecil itu adalah kematian. Kiamat terkecil itu adalah kematian. Dalam Quran surat ke-32 di ayat ke-11-nya, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap yang berjiwa itu suatu saat akan tiba waktunya, datang utusan Allah malakul maut untuk memisahkan kehidupannya dengan maut itu, dari kehidupan dunia menuju hisab, persiapan akhirat. Dan semua ulama sepakat hadirin, kiamat terkecil yaitu kematian. Jadi kalau kita kembalikan pada diri kita, para ulama selalu mengajak kita untuk bermuhasabah. Jangankan datang tahun baru, ganti tahun baru lagi, ganti bulan lagi. Setiap hari ayat ini mengatakan kalau Anda wafat besok, persiapannya apa? Bahkan kalau kita diwafatkan hari ini, apa persiapan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu yang paling menarik hadirin, untuk menghujamkan renungan ini dalam jiwa kita, Allah menyebutkan kalimat yang langsung dengan menggunakan kata nafsun, dan bentuknya tidak menggunakan alif lam hadirin. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Kalimat nafsunnya tidak menggunakan alif lam, nakiroh. Kata para ulama tafsir, kalimatnya tidak menggunakan alif lam untuk memberikan kesan dan pesan kepada kita. Kalau ingin bagus dalam introspeksi diri, kalau ingin benar dalam muhasabah, lepaskan dulu seluruh kecenderungan dunia kita. Kemudian tanyakan pada hati kita yang bersih itu. Tanyakan pada hati kita yang dalam itu. Sudahkah benar cara hidup kita selama ini sampai detik ini? Itulah rahasianya. Kenapa di ayat ini kata nafsun tidak menggunakan alif lam? Seakan-akan Allah ingin mengatakan pada kita, coba merenung sejenak jika kepada jiwa Anda, dengan jiwa Anda, dengan hati Anda, dengan kalbu Anda, dengan jiwa yang Allah berikan kepada kita. Cobalah kemudian sejenak saja, seperti sekian menit saja, kita diam sejenak, tanyakan pada jiwa kita, istafti qalba, kemana kita hidup setelah ini? Kemana hidup kita ini? Istafti qalba. Sudah benarkah puluhan tahun saya beraktivitas? Sudah benarkah puluhan tahun ini misi yang saya emban? Sudah benarkah jalan hidup saya? Bagaimana kalau sekarang saya wafat? Istafti qalba. Ataupun hari ini kita wafat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Rumus cepatnya hadirin, kalau ada orang yang masih merasa kurang nyaman, gelisah, khawatir, bila diwafatkan di saat itu dia juga merenung. Ini sudah fitrah hadirin, menunjukkan ada kekurangan bekal yang ada dalam jiwanya, dan merasakan ada bekal yang kurang untuk dibawa pulang. Yang paling mencengangkan ya hadirin, sudah tahu bekalnya kurang, sudah tahu yang kemarin itu masih banyak kurangnya, masih bisa yang hari ini kita main-main saja. Kok bisa waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih belum serius juga? Jadi kalau sampai Jumat ini, sampai detik ini belum mampu mengubah kita untuk dekat dengan Allah, pertanyaan sederhananya, butuh berapa Jumat lagi? Butuh berapa tahun lagi untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa masih senang hanya dengan urusan dunia saja kita rayakan, sementara besok kita berpulang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingat akhirat, bukan meninggalkan dunia, tapi ingat akhirat, mengarahkan anugerah dunia yang Allah berikan kepada kita supaya ditata menjadi kepentingan ibadah.
Karena itulah untuk menguatkan khutbah bagian pertama tadi, Imam Ibnu Katsir mengatakan untuk membuka tafsir tadi di ayat tadi beliau meriwayatkan dua riwayat langsung dari dua pakar hadis. Pertama dari Imam Ahmad dalam musnadnya diriwayatkan dari Ibnu Jarir, dari bapaknya menyampaikan satu situasi di masa Nabi Muhammad SAW diperlihatkan. Perhatikan hadirin, dahsyatnya bagaimana para sahabat merespon ajakan dan penegasan seperingatan Nabi Muhammad SAW. Satu kali kami bersama Rasulullah SAW sedang duduk-duduk. Tiba-tiba kemudian datanglah satu rombongan yang mengenakan penampilan yang sangat istimewa. Kalau sekarang diilustrasikan hadirin, ada yang datang membawa mobil, ada yang datang membawa Harley, ada yang datang membawa Ferrari, ada yang datang membawa Lamborghini. Bajunya bagus-bagus, perlengkapan di tubuhnya mewah-mewah datang, Masya Allah. Muslim hadirin, mereka Muslim datang ke majelis Nabi SAW. Tiba-tiba kemudian Nabi bangkit menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, dibuka dengan kalimat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, berimanlah dengan benar dengan cara meningkatkan takwa kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan jagalah keislaman kalian sampai kalian wafat, kata Nabi. Yang paling menarik selanjutnya dibacakanlah ayat tadi hadirin di Quran surat 59 Al-Asyr di ayat ke-18 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang telah merasakan dirinya beriman, mengatakan dirinya beriman kepada Allah, yang ada di majelisku saat ini, kata Nabi. Hei yang datang rombongan dengan kekayaan dunianya, dengan tampilan yang mewah-mewahnya, dan kalian yang hadir semua di sini, kata Nabi SAW, tingkatkan takwa kalian kepada Allah. Bayangkan kalau besok terjadi kiamat atau kalian wafat pada hari ini, tingkatkan takwa kalian sebagai bekal pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kalian kerjakan di hari-hari yang lampau, mungkin kalian banyak berbuat maksiat, mungkin mendapatkan harta dengan cara yang salah, mungkin banyak hal-hal buruk yang pernah dikerjakan. Apa yang terjadi hadirin? Disebutkan langsung dalam riwayat tersebut, mereka melepaskan semua kemewahannya untuk disedekahkan dalam ibadah. Mereka berpikir, ya Allah, apa manfaatnya mobil saya ini? Apa manfaatnya kemewahan saya ini? Pakaian yang melekat di badan saya ini, semua tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saat wafat yang membalut kita hanya kain kafan saja? Adakah kendaraan itu mengiringi kita sampai ke dalam kuburnya? Adakah pakaian itu dikenakan sampai ke liang lahatnya? Kala tidak, sekali-kali tidak. Bukan berarti harus diberikan semuanya, tidak. Ayat ini, kisah ini ingin memberikan pesan kepada kita bagaimana para sahabat merespon seruan Nabi Muhammad SAW, mengarahkan semua terkait dengan aset dunianya untuk kepentingan beribadah. Anda yang punya kendaraan bukan berarti harus diwakafkan, bukan berarti harus dihibahkan. Pertanyaannya khotib, sudah berapa kalikah kendaraan itu dipakai untuk ibadah? Itu dihisab. Motor Anda alih-alih dipakai kerja, pernahkah dipakai untuk pergi ke masjid? Pernahkah dipakai untuk ke majelis taklim? Berapa kali dipakai maksiat? Kendaraan yang Allah berikan kepada Anda, yang Anda pernah banyak berdoa menuntutnya, diberikan sepeda pengen motor, diberikan motor pengen mobil, sepeda saja belum pernah dipakai ke masjid. Hanya bolak-balik pada subuh dengan sepeda itu hanya untuk dipamerkan, olahraga saja, untuk mengejar dunia saja. Anda sehat betul, tapi apakah hisab Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehat di hari kiamat nanti? Pakai sekali-kali untuk sholat subuh, pakai sekali-kali untuk ke masjid, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Anda, apa yang Anda gunakan dengan sepeda yang aku titipkan dulu di dunia? Anda bisa berkata dengan bangga, ya Allah, ya Rob, ya Tuhan kami, hamba pernah gunakan ini untuk menunaikan sholat subuh kepadamu. Itulah poinnya, itulah maksudnya. Tahukah Anda, Imam Muslim menambahkan dari hadis riwayat Syu'bah radhiyallahu anhu, ketika itu terjadi tiba kemudian seorang kakek buta dengan penampilan yang sangat sederhana, hampir saja dengan kebutaannya menjadikan beliau lemah dalam beraktivitas. Tiba mendengar dan melihat peristiwa tersebut, beliau kembali ke rumahnya, bahkan memberikan apa yang ada di rumahnya untuk memberikan contoh ibadah dalam rangka bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu bermanfaat bagi orang-orang Islam pada saat itu. Sehingga muncullah hadis legendaris itu, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai'in. Siapa yang menjadi pionir, menjadi contoh dalam mencontohkan sebuah kebaikan, membudayakan kebaikan, kemudian ditiru orang lain, maka ia mendapatkan pahala yang mengalir terus dari orang-orang yang menirunya, orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Sekarang kiranya waktunya kita tiba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk merenung di Jumat ini, memperbaiki hidup kita. Jangan-jangan memang waktunya bagi kita untuk pulang kepada Allah, bukan besok. Mungkin hari ini kita kembali kepada Allah dan kita termasuk dalam hamba yang mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa radhiyallahu tabaraka wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu la ilaha illa anta al ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta ighfir li dhunubi wa lakum innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu la ilaha illa anta al ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ighfir li dhunubi wa lakum innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah.